Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 179. Resep obat. Randi menghentikan mobilnya di parkiran restoran. "Jangan gugup," ia tersenyum turun dari dalam mobilnya. Meskipun Randi mengatakan jangan gugup, namun tetap saja Sheila merasa sangat gugup saat ini. Sheila turun dari dalam mobil. Ketika Randi sudah membukakan pintu mobil untuknya, ia berjalan dengan Randi menuju ke pintu masuk restoran. Saat ini tangannya begitu sangat dingin, hatinya gundah saat ini. Bila nanti ibu, ayah, nenek dan kakek banyak bertanya, tulis saja resep obat. Randi berkata seakan memahami apa saat ini dipikirkan oleh calon istrinya. Mengapa seperti itu? Nanti apa bukannya tambah marah? Sakit enggak malah diberi resep obat? Sheila mana Randi dengan kening yang berkerut. Bila kertas yang diberisikan tulisan dokter, pasti akan membuat yang bertanya lupa dengan pertanyaannya, dan pada akhirnya akan fokus dengan membaca. Randi tersenyum lebar. Sheila tertawa mendengar penjelasan yang dikatakan oleh Randi. "Tapi iya sih, tulisan dokter itu sangat sulit dibaca," jawabnya. "Kenapa apoteker, perawat, dan tenaga medis yang lain tidak kesulitan membacanya?" Randi bertanya. "Tulisan dokter itu dipelajari, Mas, makanya para medis bisa membacanya. Jadi sebenarnya tulisan dokter yang asli tidak seperti itu. Tulisan yang seperti itu hanya untuk medis saja." "Aslinya cantik atau jelek?" Randi tersenyum. "Ya cantik lah, Mas. Tulisan asli sama tulisan ngasih resep obat itu berbeda." Randi menganggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan dari Sheila. Mas jadi penasaran, pengen lihat tulisannya aslinya. Randi mengulum senyumnya. "Nanti Ella kasih lihat tulisan asli Ella." Sheila tersenyum memandang wajah Randi. Sheila tidak sabar untuk menunjukkan kepada Randi bahwa tulisannya sangat cantik dan juga rapi. Bahkan dulu saat masih sekolah, Sheila selalu ditunjuk menjadi sekretaris kelas. "Tulis apa?" Randi tersenyum. "Ya tulis pakai kertas lah." "Apa yang ditulis?" Randi memperjelas pertanyaannya. "Nama dan biodata Ella." Sheila tersenyum lebar. Randi menggelengkan kepalanya. "Mas tidak sedang mencari karyawan ya?" "Terus Ella tulis apa, Mas?" Sheila menghentikan langkahnya dan memandang Randi. Setiap kali menatap mata calon suaminya seperti ini, mengapa jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Wajah Randi yang berseri-seri dan teduh membuat hatinya terasa damai. Senyum Randi yang menawan seakan menggugurkan semua kesedihannya. Rasa kesepian saat ditinggalkan mamanya, kemudian disusul oleh papanya, seakan terganti oleh keadaan pria saat ini berdiri di depannya. "Mas minta diberi surat cinta," jawabnya. Sheila menerani dengan mata terbuka lebar. Dirinya begitu sangat bingung ketika mendengar permintaan aneh dari calon suaminya. Zaman sudah semakin canggih dan tidak ada lagi yang memberikan surat cinta seperti ini. Biasanya, mereka akan langsung mengungkapkan isi hatinya dengan pesan WhatsApp. "Kenapa mandangnya seperti itu?" tanya Randi. "Sudah ada WhatsApp, Mas. Ngapain pakai surat cinta lagi?" "Yang pakai surat-suratan itu zaman dulu, Mas. Zamannya ibu dan ayah." Sheila tertawa ketika mendengar ide dari calon suaminya. "Iya, Mas pengen dapat surat. Karena zaman sekarang udah nggak ada lagi yang kiriman surat." Sheila memandang Randi. "Beda, Dek. Surat cinta bisa disimpan dalam lemari. Kalau WhatsApp terkadang hapus pesan jadi ikut terhapus. WhatsApp itu bukan tulisan tangan. Mas pengennya tulisan tangan. Contohnya aja, meskipun WhatsApp ada, tapi tetap aja untuk mencari pekerjaan pakai surat lamaran. Terkadang perusahaan minta wajib tulis tangan. Surat bisa disimpan dan akan menjadi kenangan terindah, meskipun nanti kita sudah tua, sudah jadi kakek dan juga nenek." Randi tersenyum saat menjelaskan panjang lebar kepada Sheila. Sheila diam dan berpikir. Ia kemudian menganggukkan kepalanya.
Sheila tersenyum ketika mendengar permintaan Randi. Lusa, Mas sudah berangkat ke Surabaya. Jadi suratnya sudah siap ya? Tapi Ella nggak pandai gombal, Mas. Terserah deh isi suratnya apa. Yang pasti surat cinta, bukan surat pesanan daftar yang diminta belikan. Randi memberikan penekanan. Hahaha, Sheila tertawa. Tapi suratnya dibaca kalau sudah sampai Surabaya ya. Randi menganggukkan kepalanya. Pakai kertas surat cinta ya, amplop juga. Cari di mana ya? Tanya Sheila. Randi menggelengkan kepalanya. Ia juga tidak tahu amplop dan surat cinta itu apa masih ada yang jual saat ini atau tidak. Ya udah, nanti Ella akan cari. Mendengar permintaan calon suaminya membuat Sheila tertantang untuk mengikuti tantangan diberikan oleh Randi. Bagus, Randi mengangkat jempolnya. Ia sudah tidak sabar ingin menunggu surat yang akan diberikan oleh calon istrinya. Mas juga wajib kasih Ella surat sebelum berangkat nanti. Randi tertawa ketika mendengar calon istrinya yang minta balasan timbal balik. Biasanya yang nama surat itu dibaca dulu baru dibalas. Sheila memajukan bibirnya. Jadi Ella dapat surat balasan kalau Mas sudah balik lagi ke Jakarta? Tanya Sheila. Randi menggelengkan kepalanya. Mas kasih balasan dari Surabaya, jawabnya. Sheila tersenyum tertawa geli mendengar jawaban Randi. Gaya pacaran kita seperti era 90-an ya, Mas? Randi hanya tersenyum tanpa menjawab. Ayo, kita masuk ke dalam. Randi mengajak Sheila untuk masuk ke dalam restoran, karena Sheila menghentikan langkah kakinya demi menyelesaikan permasalahan surat menyurat. Iya, Mas. Sheila berjalan bersama dengan Randi. Mereka masuk ke dalam restoran dan langsung ke ruangan VIP, yang mana ruangan ini sudah di-booking. Apa ibu Mas belum datang? Sheila bertanya, karena ruangan yang masih dalam keadaan kosong. Tadi kata ibu, selesai sholat maghrib akan langsung ke sini. Mungkin bentar lagi nyampe. Dan Randi yang duduk di kursi bulat yang memiliki kaca di atasnya. Oh gitu ya, jawab Sheila. Kok banyak diam? Tanya Randi. Ella nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, Mas, gugup ini. Sheila meletakkan tangannya di atas dadanya. Sudah dibilang jangan gugup, ada nyantai aja. Ibu baik banget orangnya. Nanti kalau sudah ketemu sama ibu, pasti langsung suka. Tapi si mbak yang di salon, ibu Mas cantik banget ya. Mas itu mirip sama ibu. Kalau Mas mirip sama ibu, berarti ibu cantik ya. Sewaktu Mas masih kecil, begitu sangat banyak yang menyukai ibu. Tapi waktu itu, Mas tidak ingin ibu menikah sama orang lain. Mas selalu menjaga ibu, supaya tidak ada yang mengganggu. Bisa dibilang, Mas sangat takut bila ibu menikah lagi. Cerita tentang ayah tiri yang jahat itu sering terdengar di telinga Mas. Lama-kelamaan, Mas menjadi takut. Mas takut ibu tidak menyayangi Mas lagi bila sudah menikah. Bahkan Mas berpikir bahwa ibu akan pergi bersama dengan ayah baru. Mas tidak memiliki siapa-siapa. Yang Mas punya hanya ibu. Jadi Mas sangat takut kehilangannya. Setelah Mas besar, Mas tahu bahwa ibu pasti kesepian sendiri. Dan bila ibu ingin menikah lagi, Mas tidak akan melarang. Mengingat usia ibu yang masih sangat muda, namun ibu memang tidak berminat untuk menikah lagi. Dia selalu menolak setiap kali ada yang berminat menikah dengannya. Mungkin karena yang ada di hatinya cuma ayah. Jadi ibu Mas nggak pernah nikah bukan karena jelek ya. Randi tersenyum memandang Sheila.